Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Produksi Radio Irama FM Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nusantara kembali hadir menjumpai Anda. Informasi dari kontributor hasil liputan dari teman-teman Asosiasi LPPL se-Indonesia untuk Anda, spesial di Suara Nusantara, produksi LPPL Radio Irama FM Purworejo. Saya Aji At-Tamimi, Direktur Utama Irama FM Purworejo, mengapresiasi dengan adanya kegiatan Suara Nusantara. Berharap radio di seluruh Indonesia bisa saling bersinergi dalam memberikan sajian yang informatif, edukatif, kreatif, dan kompetitif untuk para pendengarnya. Di edisi 138 ini saya membuat konsep yang berbeda dari edisi sebelumnya. Spesial dihadirkan dari Desa Pandanrejo, Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Kami memperkenalkan bahwa Desa Pandanrejo meraih juara 2 nasional pada Anugerah Desa Wisata tahun 2021, kategori Desa Wisata Rintisan. Selamat mengikuti informasi Suara Nusantara edisi 138, produksi LPPL Irama FM Purworejo. Balai Ternak Unggas Basnas RI melaksanakan panen ternak unggas di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Pangdam 16 Patimura Maluku meninjau pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di SD Kartika, Ambon. Akhirnya baik, kita sampai juga di Desa Wisata Pandanrejo yang ada di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pastinya. Keren, tadi kita jalankan ya, meniku-liku gitu, tapi kanan kirinya it's okay. Iya, jadi memang sangat menyegarkan pandangan, menyegarkan mata gitu kan. Walaupun berliku-liku, tapi karena suasananya asik, jadi nggak terasa capek, nggak terasa lelah. Apalagi setelah kita sampai di sini, melihat pemandangan yang ada di sini, wow, keren. Wow, keren. Tahu nggak nih Desa Wisata Pandanrejo ini kemarin aja belum lama ini ya meraih juara 2 nasional. Juara 2 nasional apa itu? Desa Wisata Rintisan. Keren. Yang penghargaannya diberikan secara langsung oleh Kemenparekraf, yaitu Bapak Sandiaga Uno di tahun 2021 kemarin. Sesuatu yang istimewa. Iya. Ada pemirsa. Kita sama dulu yuk. Oke. Hai, halo. Jumpa lagi bersama saya Ayu. Dan saya Bayu Zakaria. Kita ketemu dalam acara Suara Nusantara. Yang kali ini kita siarkan dari lokasi Desa Wisata Pandanrejo, Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Oke, Suara Nusantara merupakan program berita yang disiarkan oleh radio dan televisi jaringan Asosiasi LPPL Indonesia ya. Dan kali ini diproduksi oleh LPPL Irama FM Purworejo. Lagi kita. Baik, ada informasi apa saja yang akan kita sampaikan kali ini? Selengkapnya kita ikuti, inilah Suara Nusantara. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Ayo, Desa Pandanrejo memang luar biasa. Indah, sejuk, nyaman, dan kesukaan saya ini kopi. Ternyata Desa Pandanrejo ini punya kopi yang spesial yang dihasilkan dari perkebunan kopi yang ada di desa ini. Namanya adalah kopi Dewa Pandan. Rasanya pas, gurihnya dapet, pahitnya dapet, asamnya juga dapet. Luar biasa. Coba dulu deh. Saya juga butuh ini ya, perlu untuk mencoba. Iya dong. Oke deh. Gimana? Mantap Mantap jiwa. kan? Oke deh. Dan yang luar biasa, saat ini kita juga sudah bersama dengan Kepala Desa Pandanrejo.
Oke, siap. Namanya Bapak Supandi. Iya, nanti Luar kita... biasa karena beliau ini bukan kepala desa yang biasa-biasa saja memang. Kenapa nggak bisa biasa saja? Di kecamatan ini beliau mendapatkan predikat sebagai kepala desa apa Pak? Prestasi terbaik kemarin Wow. dalam literasi ya. Butuh perjuangan banyak nih ya untuk mencapai predikat itu. Iya. Tapi itu belum luar biasa lagi karena masih ada yang lebih luar biasa. Oke. Berkat bimbingan kepemimpinan beliau, itu Desa Pandanrejo berhasil mendapatkan predikat juara 2 sebagai desa wisata rintisan tingkat nasional. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Langsung aja nih, saya ingin mendengarkan cerita dari Bapak Supandi. Monggo Pak. Oke, terima kasih ya, Pak. Jadi memang betul Pandanrejo kemarin mendapatkan ADWI, Anugerah Desa Wisata Terbaik, Desa Rintisan nomor 2 se-Indonesia. Ini tidak lain adalah berkat kerjasama masyarakat kami yang bersatu untuk memang punya niat maju ya. Nah, kami dari pemerintahan desa ini juga benar-benar mensupport yang setulus-tulusnya dengan kerja keras, baik itu secara sarprasnya, baik juga tenaganya, pemikiran. Akhirnya dengan beberapa kegiatan yang kami kerjakan, ini membawa suatu bentuk kenyataan yang desa kami punya prestasi. Kemudian berkembangnya ini dengan masyarakat kami membangun destinasi-destinasi yang ada, baik Puncak Gunung Gajah, baik Bukit Cibutrong, Kampung Cantik, bahkan homestay, juga kerajinan, edukasi kambing. Karena kebetulan di Pandanrejo ini jumlah penduduk hanya 1.300, tapi kambingnya ada 5.000-an. Artinya populasi produk unggulannya ini ya sangat luar biasa. Kemudian juga ada beberapa divisi kulinernya juga ada. Nah, kami berupaya untuk harapan saya dari berkembang ini nanti menjadi desa dari rintisan menjadi desa berkembang, wisatanya syukur menjadi maju untuk peningkatan ekonomi rakyat. Intinya dari rakyat untuk rakyat. Nah, ini berangkat bersama dengan modal kesatuan ini. Dan kami membantunya sudah banyak ya. Di wisata ini kita membangunkan ada toilet, ada jalan, dan sarpras yang lainnya. Yang jelas kami punya harapan ke depan baik pemerintah dan kami ini nanti akan membawa nama baik wilayah khususnya Pandanrejo dan umumnya di Kabupaten Purworejo dan Indonesia terkenal di luar sana. Amin. Kan gitu. Oke, jadi lelah yang terbayarkan. Ya. Begitu. Ya, jadi kami memang kerja dan kerja. Teori 30% lah. Ini berhasilnya dari itu. Jadi kami terjun langsung di lapangan dengan masyarakat. Ya. Ingat Mbak Ayu, jangan berteori dulu. Ya, saya masih penasaran Pak. Ya. Tentunya untuk menjadikan desa ini menjadi seperti yang sekarang ini, tentunya juga butuh pendanaan Pak. Ya. Selama ini dana yang digali untuk membangun sektor pariwisata di desa ini bersumber dari mana Pak? Kami memberikan plotting anggaran dari dana desa lewat BUMDes, karena BUMDes juga sudah berperan. Nah, sementara BUMDes sudah berjalan. Ada unit perdagangan, ada wisata, ada pengelolaan air bersih, dan sampah. Kita punya pasar 2 karena tidak ada pengelolaan sampah nanti. Kuncinya kita bersih selalu. Dan masyarakat setiap hari Jumat ini dijadikan Jumat bersih. Kemudian dana ini juga kami berupaya lewat aspirasi. Kita tetap menerobos untuk membangun. Mungkinnya beberapa sumber, beberapa pos yang kita mintakan untuk pembangunan baik sarpras maupun kelengkapan yang lain. Kebetulan di Pandanrejo juga CHSE sudah berjalan, bahkan semuanya sudah kemarin ada pendampingan dari BUB, semua alat tentang kesehatannya sudah lengkap. Jadi untuk tamu kami jamin semuanya akan menjadi sehat, tidak ada hal yang khawatir kan gitu.
Ya, ayo demikian wawancara kita dengan Bapak Kepala Desa, dan kita doakan mudah-mudahan Desa Pandanrejo ini seperti yang menjadi harapan Pak Kepala Desa, nantinya goal besarnya itu menjadi desa wisata yang maju. juga. Tapi kayaknya ada informasi yang lainnya yang perlu kita sampaikan. Tentu. Ayo. Oke, terima kasih. Nah, menarik juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa di sini ya. Iya. Nanti kita bahas-bahas lagi deh. Kita keliling-keliling, mengajak pemirsa keliling-keliling yang ada di daerah Pandanrejo. Nah, ada informasi di sini ya. Balai Ternak Unggas Basnas RI melaksanakan panen perdana ternak unggas di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, Jawa Tengah. Rizky Amelia menyampaikan laporannya berikut ini. Balai Ternak Unggas Basnas Republik Indonesia selesai melaksanakan panen perdana 5 kandang ayam di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo sebanyak 18.500 ekor ayam. Kelima kandang tersebut terdiri atas kandang ayam milik Siti Ulfatul Afifah 5.000 ekor, Umar 2.000 ekor, Wahyu Nugroho 4.500 ekor, Kusnin 5.000 ekor, dan Rosidun 2.000 ekor yang telah tergabung dalam kelompok Balai Ternak Unggas Basnas Berkah Sawung Mulyo. Kandang tersebut sebelumnya telah serentak diisi DOC atau Day Old Chick pada 30 November 2021 lalu. Panen ayam dilakukan pada umur 30 hingga 36 hari dengan bobot rata-rata 1,8 kg sampai dengan 2,5 kg. Salah satu peternak yakni Wahyu menyampaikan bahwa populasi ayam yang dimilikinya mencapai 4.500 dengan angka kematian unggas yang sangat kecil yaitu hanya 10%. Wahyu juga menyampaikan terima kasih kepada Basnas karena bantuannya sehingga Desa Ngadirejo, Kecamatan Kaligesing bisa mempunyai peternakan ayam. Populasi 4.500 ya, semoga saja menghasilkan. Kematian rendah tidak ada 10%. Harapannya ya peternak semakin sukses lah. Dan terima kasih sudah dibantu oleh pihak Basnas. Sangat membantu sekali bagi peternak ayam di Desa Ngadirejo ini. Dari program tersebut harapannya dapat memberikan dampak ekonomi bagi para mustahik sehingga peternak bisa mandiri dan berdaya. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Baik pemirsa, kita sekarang sudah berada di puncak Gunung Gajah. Nanti kita akan bincang-bincang santai aja sih ya bersama pengelola Desa Pandanrejo di sini. Ya, ada Mas Eko yang menjadi salah satu pengelola desa wisata di desa ini. Ayo silakan mau wawancara apa? Iya, saya penasaran di sini. Di sini kan Gunung Gajah, itu kan salah satu spotnya kan ya. Nah, paling utama kan di Desa Wisata Pandanrejo-nya. Itu kalau paket-paketnya boleh tahu tuh seperti apa aja sih? Ya, terima kasih. Jadi untuk di Desa Wisata Pandanrejo itu ada beberapa destinasi wisata, ada juga paket edukasi, dan ada juga itu souvenir. Nah, jadi untuk dari destinasi wisatanya sendiri ada 2 Mbak, yaitu ada Gunung Gajah, puncak Gunung Gajah sini, yang kedua ada Bukit Sibutrong, terus ada juga akomodasi pendukung. Akomodasi pendukung itu di lingkungan Kampung Cantik. Kampung Cantik itu di daerah Klebus itu. Nah, itu ada edukasi tanaman dan basisnya kampung homestay. Ya di situ. Terus naik lagi itu ke tempatnya Padepokan Goridampia, itu miliknya Bapak Suyanto. Itu kita bisa belajar tentang edukasi kambing Kaligesing. Nah, di situ kita juga bisa edukasi pemerahan susu. Kita bisa meminum susu segar. Bagaimana caranya susu itu jadi tidak perengus. Nah, kalau susu kambing kita kan biasanya terkenal perengus. Cuman kalau di situ spesial enggak, karena memang untuk dari pemerahannya sudah benar di situ. Terus ada lagi itu di Pusat Kerajinan Setedon, itu kita bisa belajar tentang kerajinan, dan di sana ada yang namanya kita bisa belajar bermain kulintang, Mbak. Dan kulintangnya itu buatannya orang situ sendiri. Nah, di situ kita bisa belajar membuat kerajinan dan bisa belajar bermain kulintang. Dan yang terakhir yaitu di Anjang Siva Farm. Anjang Siva Farm itu adalah tempatnya showroom kambing etawa kontes. Nah, di situ terdapat 2 kambing etawa maskot. Yang pertama namanya Gondes, yang kedua namanya Ferguso. Iya benar. Iya ada dong. Nah, yang Gondes ini itu adalah kambing termahal untuk sekarang ini, Mbak. Iya, harganya setara Pajero.
Ya sekitar 500 sampai 700 juta. Kayak nih. Murah ya. Murah ya. Gondes bukan Iya. gondrong deso bukan. Bukan, karena itu kan memiliki banyak prestasi. Itu Oke. kalau tidak salah itu memiliki prestasi 7 kali berturut-turut juara nasional, Mbak. Nah, kalau untuk paket wisatanya sendiri kita bisa masuk ke website pandanrejo.com. Di situ sudah terintegrasi dari beberapa sosial media, ada Instagram, Facebook, YouTube dan kawan-kawan lagi, ada TikTok juga. Mas Eko, Ya. saya penasaran dan tolong saya dikasih alasan. Kenapa sih orang harus berkunjung ke desa wisata ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk desa wisata Pandanrejo itu memiliki konsep desa wisata, berbeda dengan konsep wisata desa. Ya. Karena kalau semua wisata desa itu kan hanya menonjolkan untuk destinasi-destinasi saja. Tetapi kalau untuk desa wisata itu memiliki konsep community based tourism, yaitu wisata berbasis aktivitas masyarakat. Ya. Jadi aktivitas masyarakat itu menjadi wisata yang memiliki daya tarik bagi orang-orang kota yang mau hadir ke sini. Nah, contohnya ada edukasi tanaman, terus edukasi kambing kaligesing. Nah, di edukasi kambing ini ada beberapa edukasi lagi, Mbak. Ada tentang sejarah kambing ketawa, terus memerah susu, menyusui cempe. Ada juga loh. Ya, ada menyusui cempe. Unik-unik ya ternyata. Dan kebetulan kemarin cempe 2 itu baru ada yang 2 hari sebelum Pak Menteri datang itu dikasih nama sama Pak Menteri sama Pak Bupati. Yang Pak Bupati itu namanya Bima. Bima. Ya, yang dari Pak Menteri yang perempuan itu namanya Atwi. Wow. Ya. Terus ada juga salon kambing tawa juga itu bisa dijadikan edukasi di situ. Terus ada makani wedhus juga. Ya. Mau nyalon nggak sekalian? Boleh sih. Ya, terus ada juga cooking class di sini. Cooking class ada 2. Yaitu yang pertama edukasi tempe super itu di Bukit Cibutrong. Kenapa dijadikan tempe super? Itu bisa dikepoin di Dewa Pandan. Oh begitu. Instagramnya Dewa Pandan. Oh siap, nanti kita cek deh. Terus ada juga cooking class di Gunung Gajah. Itu ada dawet goreng. Itu yang spesial gitu. dawet goreng. Oh begitu. Oke. Ya. Mungkin kalau untuk dari yang lain itu bisa di kerajinan Setedun itu kita bisa belajar membuat kerajinan. Jadi orang yang benar-benar di kota itu tidak tahu menau tentang bagaimana caranya membuat kerajinan kriya, di situ Kriya, kita ya? bisa belajar. Oke. Seperti itu sih. Oke, ada gurunya di situ. Ada dong. Bukan gurunya. Bukan. Saya guru. Oke deh, saya penasaran nanti soal meres susunya gitu. Boleh. Nanti kita ke sana pasti Ya. dong. Nanti dikasih minum loh. Boleh. Jadi Bisa nanti gitu di ya? sana itu ada 2 maskot juga, Mbak. Oh begitu. Iya, ada 2 Si maskot. Virgoso itu tadi. Bukan, beda lagi. Ini yang juara nasional juga ini, namanya Lamu Seto. Wis. Dan anaknya yang kemarin baru aja menyabet juara juga itu namanya Gading Pangeran. Ayo. Ya. Penasaran dong pasti. Iya dong, pastilah. Oke, kalau gitu kita nanti akan ke sana. Tapi sebelum ke sana, kita akan menyampaikan informasi dulu, yaitu memperingati Hari Ibu, PJ Bupati Muara Enim meminta berbagai organisasi wanita untuk turut andil dan menjadi aktor strategis dalam berbagai pembangunan. Berikut ini laporan dari Radio Suara Muara Enim oleh Andre Taulana. PJ Bupati Muara Enim yakin kaum ibu dapat menjadi aktor strategis dalam pembangunan di bumi Serasan Sekundang. Melalui peringatan Hari Ibu tahun ini, melalui berbagai organisasi wanita dapat turut andil dalam mensukseskan program pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Muara Enim sehingga mampu menjadi aktor strategis dalam pembangunan yang dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi jauh lebih baik lagi. Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan bahwa fungsi ibu dalam keluarga adalah sebagai pendidik pertama dan yang utama bagi anak-anaknya. Artinya proses penanaman nilai-nilai kehidupan dan pembentukan karakter anak sangat tergantung pada fungsi dan peran seorang ibu. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Muara Enim, Hajareni Depian Nasrun Umar, yang hadir bersama seluruh organisasi wanita se-Kabupaten Muara Enim, mengatakan peringatan Hari Ibu ini merupakan suatu wadah untuk mengenang kembali perjuangan para kaum wanita pada zaman revolusi yang turut andil bagian dalam upaya untuk memerdekakan negeri ini. Lebih lanjut juga dirinya mengatakan bahwa wanita dituntut untuk menjadi seorang inspirator bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Hal ini agar dapat mendukung pembangunan dan memajukan negeri ini, khususnya Kabupaten Muara Enim yang kita cintai ini. Sampai hari ini, wanita-wanita itu dituntut menjadi inspirator bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Agar dapat ikut mendukung,
mendorong masyarakat untuk merasa percaya dirinya tinggi supaya mereka bisa maju dalam dunia perekonomian, dalam persekolahannya dan lain-lain. Bahwa wanita ini pada Hari Ibu yang ke-93 adalah inspirator bagi diri sendiri, dapat meningkatkan jati diri diri sendiri dan juga kaum wanita lain. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, VP Mariani. Jadilah seorang wanita yang memiliki jati diri yang tinggi. Jadilah wanita pendorong untuk anak-anak kita. Dan jadilah suatu support system untuk mendukung suami, mendampingi suami, dan juga menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar kita. Ayo bersama-sama menjadi wanita yang aktif, wanita pendukung demi memajukan perekonomian Kabupaten Muara Enim. Sebagai ibu mempunyai peran yang sangat besar di dalam kemajuan bangsa dan negara ini. Kita di dalam rumah tangga untuk mendidik anak, kemudian di luar mungkin ada juga yang berkarir memperjuangkan kemajuan bangsa. Nah, jadi momentum kita mari bersama-sama meningkatkan kemampuan karena tantangan ke depan semakin berat. Jadi kita harus terus menggali ilmu, memperbaiki kualitas diri dan kemampuan. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Wow, pemandangannya indah banget. Iya, Ayu, memang di Desa Wisata Pandanrejo ini selain pemandangannya yang indah, yang selalu bikin lagi itu adalah kulinernya. Kulinernya. Nah, saya juga penasaran. Tadi ada kuliner namanya cendol goreng. Cendol goreng. Cendolnya. Padahal selama ini kalau yang nama cendol itu kan pakai es ya. Iya dong. Ini kok digoreng pakai sih? minyak enggak ya gitu? Penasaran nanti deh. Oke. Kalau saya yang paling terngiang-ngiang itu adalah tempe besengek. Oke. Gimana gitu? Tadi ada juga nih sego gugah. Sego gugah. Gugah orang tidur. Unik juga ya di sini. Ya, Oke. pemirsa, kita akan eksplor terus di Desa Wisata Pandanrejo ini, tapi sebelumnya kita akan ikuti informasi yang dilaporkan oleh Anton Hapsara dari Radio Rapemda Pringsewu. Iya, informasinya dalam acara tasyakuran 12 tahun LPPL Rapemda Pringsewu, Bupati Radio tersebut dapat lebih meningkatkan performa dan isi siarannya. Di usianya yang menginjak 12 tahun, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, LPPL Rapemda Pringsewu 107,2 FM, diharapkan dapat lebih meningkatkan performa maupun isi. Harapan tersebut disampaikan Bupati Pringsewu Sujadi pada acara tasyakuran 12 tahun LPPL Rapemda Pringsewu di halaman studio di Komplek Rest Area Kilometer 37 Jalan Lintas Barat Sumatera, Wates Timur, Gadingrejo, Pringsewu, Rabu 5 Januari 2022 lalu. Performa tersebut, kata Bupati, meliputi kualitas siaran, SDM, sarana prasarana, studio, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan isi adalah tingkat kesejahteraan para personil LPPL Rapemda Pringsewu sendiri. Bupati menginginkan Radio Rapemda Pringsewu tidak hanya gagah dalam penampilan suaranya yang bisa didengarkan di seluruh dunia, tetapi juga bangunan studionya, apalagi lokasinya sangat strategis berada di jalan nasional di Jalan Lintas Barat Sumatera. Lebih lanjut dikatakan Bupati, Radio Rapemda Pringsewu merupakan bagian dari hidupnya, sebab dirinya tidak mungkin dapat berbicara satu persatu dengan seluruh warga. Dan melalui Rapemda Pringsewu, ia dan seluruh OPD dapat menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Bupati mengungkapkan, dirinya juga sempat berbincang-bincang dengan Wakil Bupati Pringsewu Fauji agar sekretaris daerah melalui bagian hukum dapat menggali aturan apakah memungkinkan LPPL Rapemda Pringsewu bekerja sama dengan dunia usaha sehingga memungkinkan untuk menyiarkan iklan sehingga Rapemda Pringsewu dapat lebih berkembang, terutama tingkat kesejahteraan. Selain mengucapkan dirgahayu LPPL Rapemda Pringsewu, Bupati Pringsewu Sujadi juga menyampaikan bahwa selama 4 pekan ini di Kabupaten Pringsewu zero kasus baru COVID-19. Ia berharap tahun 2022 ini Pringsewu betul-betul terbebas dari COVID-19 sehingga tidak ada refocusing anggaran dan pada tahun 2022 ini bisa disiapkan agar di 2023 mendatang bisa dibangunkan gedung LPPL Rapemda Pringsewu secara permanen. Sementara itu, Ketua Asosiasi LPPL Radio Televisi Indonesia Helan Merawis yang hadir secara virtual
juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 dan berharap LPPL Rapemda Pringsewu tetap eksis dan jaya di udara. Menurut penilaian pria yang diakrab dipanggil Bang Hens ini, LPPL Radio Pringsewu selama ini cukup aktif di kegiatan asosiasi, khususnya program Suara Nusantara. Ia berharap jajaran LPPL Pringsewu tetap semangat dan selalu inovatif. Dan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, Bang Hens berharap LPPL Rapemda Pringsewu dapat selalu disupport. Dalam pada itu, Direktur LPPL Rapemda Pringsewu Yuni F. Rizal dalam laporannya mengatakan, tujuan dari acara tersebut selain untuk lebih meningkatkan tali silaturahmi, juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, di mana selama 12 tahun ini, di tengah keterbatasan, LPPL Rapemda Pringsewu masih eksis sebagai media penyampai informasi di bumi jejama secancanan. Pada acara yang juga dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Fauji, Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Sekda Pringsewu Heri Iswahyudi, Pabung Kodim 0424 Mayor CPM Eva Yuniar Kamal, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Pringsewu Rita Fauji, Kadis Kominfo Hendrit beserta para kepala OPD. Bupati Pringsewu juga memberikan cindramata kepada sejumlah pendengar teraktif, penyiar terfavorit, serta turut diserahkan dokumen kependudukan serta bantuan UMKM dan bantuan sosial kepada sejumlah warga Kabupaten Pringsewu. Anton Hapsara, LPPL Radio Pringsewu FM, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, untuk Suara Nusantara. Baik, sumpah suasananya keren banget. Iya, udah suasananya keren, anginnya terasa sampai ke tulang. Serasa nggak mau pulang kalau di sini. Bener deh, kalau pemirsa di rumah kalau ke sini yakin nggak mau pulang. Betul sekali. Iya, kita berada di mana ini? Ini berada di gardu pandangnya Gunung Gajah dan saat ini kita berada di lantai 3-nya. Tinggi banget, Iya. Waduh keren. Nih kata warga nih ya, kalau misalnya Gunung Gajah ini tuh kalau dilihat dari jauh tuh kayak gajah gitu. Bentuknya kayak gajah gitu ya. Itu yang menjadikan tempat ini dinamakan Gunung Gajah. Gunung Gajah, iya deh. Nah, ini selain kita happy di sini, kita sekaligus menyampaikan informasi nih. Mumpung di sini nih. Oke, ini dari Pangdam 16 Patimura Maluku meninjau pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun di SD Kartika Ambon. Iya, dan informasi tersebut akan disampaikan oleh 3M Radio Maluku. Munculnya varian baru Omikron yang potensi penyebarannya lebih cepat dibanding dengan varian-varian sebelumnya menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 masih belum usai. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi pun terus digelar guna menekan kemungkinan lajunya penyebaran virus COVID-19. Pada Selasa 11 Januari 2022 dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun, Pangdam 16 Patimura Majen TNI Richard Tampu Bolon terjun langsung untuk mengecek pelaksanaannya yang bertempat di SD Kartika Ambon. Seperti dikutip dari kodam 16patimura.mil.id bahwa vaksinasi untuk anak resmi di-launching sejak 14 Desember 2021 lalu di Jakarta dilaksanakan dengan tujuan melindungi anak usia sekolah dari paparan COVID-19 dan memberikan rasa aman saat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah nantinya. Saat melaksanakan peninjauan vaksinasi, Pangdam menyapa anak-anak yang didampingi orang tuanya dengan senyum dan menyemangati mereka agar tidak takut disuntik. Dirinya menghimbau kepada para orang tua murid yang anak-anaknya belum melakukan vaksinasi agar segera divaksin dan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran yang berlaku. Lebih lanjut, Pangdam mengatakan vaksinasi khusus kepada anak ini dilakukan untuk menciptakan herd immunity di lingkungan sekolah dan keluarga. Berdasarkan peninjauan dapat diketahui, pentahapan pelaksanaan vaksinasi sudah sesuai prosedur dan skema yang dibuat, mulai dari tahapan screening, kemudian dicek tensi darah, selanjutnya baru disuntik vaksin. Pangdam juga mengatakan proses pelaksanaannya berlangsung secara tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak yang mengikutinya juga luar biasa tertib dan bersemangat. Sejauh ini dari anak-anak yang sudah divaksin, tidak ada keluhan, sehat dan senang.
Pangdam juga menambahkan bahwa dari pemerintah Kota Ambon menyampaikan salah satu syarat pembelajaran tatap muka adalah jika para siswanya sudah divaksin. Vaksinasi untuk anak ini secara serentak dilaksanakan di seluruh Kota Ambon mulai 11 Januari sampai dengan 14 Januari 2022 nanti, yang rencananya 2 hari dilaksanakan di sekolah dasar dan 2 hari mulai Kamis dan Jumat dilaksanakan terpusat di lapangan Merdeka Ambon. Pangdam meninjau pelaksanaan vaksinasi di SD Kartika dengan target sebanyak 200 anak dengan menggunakan vaksin Sinovac. Ayo. Saking asiknya Bay di sini, sih, ya ampun. Terlalu asik ya. Iya bener, rasanya nggak mau pulang kalau ada di sini mah. Aduh. Iya, ini kita hampir seharian sudah asik-asik di Desa Wisata Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Yes, suasananya adem, ya, enak betul. banget, rasanya nggak pengen pulang, bener ya kan? Gimana? Tapi seasik-asiknya kita masih ada satu berita yang harus kita sampaikan ke pemirsa. Iya. Ini beritanya tentang vaksin COVID-19 ya Betul kan? sekali. Ini untuk usia 6 sampai 11 tahun kalau nggak salah. Betul, yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo. Dan informasinya akan disampaikan oleh Rizky Amelia. Tapi sayang sekali, ini informasinya sekaligus untuk menutup jumpa kita di Suara Nusantara edisi 138. Tapi tidak apa-apa karena desa wisata ini masih akan tetap menyambut kedatangan kita lain waktu. Oke deh, pokoknya simak terus informasi-informasi. Dan yuk kita say hello kepada semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih kepada semua kontributor Suara Nusantara se-Indonesia. Saya Bayu Jakaria. Dan saya Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 12 tahun di Kabupaten Purworejo sudah mulai digalakan sejak 24 Desember 2021 lalu. Seluruh sekolah dasar yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo mulai melaksanakan vaksinasi bagi siswanya dengan berkoordinasi bersama puskesmas dan institusi terkait lainnya. Salah satu sekolah dasar yang ditinjau oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti pada Senin 10 Januari 2022 adalah SDIT Ulil Albab yang berada di Kecamatan Purworejo. Dalam kunjungannya, Wakil Bupati menyapa siswa yang akan divaksin dan turut menyaksikan proses vaksinasi yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Tercatat bahwa kuota vaksin untuk SDIT Ulul Albab kurang lebih mencapai 600 dosis vaksin, sedangkan sasaran siswa yang divaksin terdapat 528 anak. Wakil Bupati mengapresiasi antusiasme siswa dan orang tua siswa yang telah bersedia mengikuti vaksinasi. Dikatakan bahwa orang tua sangat berperan dalam mensukseskan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 12 tahun. Yuli Hastuti juga berharap vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun dapat berjalan lancar sehingga sekolah tatap muka ke depannya bisa kembali dilaksanakan. Masih sudah divaksin, kita semoga terus berani tatap muka dengan anak-anak, dan nanti mungkin tatap mukanya bertahap ya, tidak langsung 100%, 50% dulu, dan untuk yang akan datang nanti bisa 100%. Karena kebetulan ini dari PMI ya, mendapat bantuan 800 dosis untuk anak-anak. Semoga. Meskipun saat ini vaksin sudah mulai merata di seluruh kalangan dari anak-anak hingga orang tua, namun masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan di setiap kegiatannya. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, baru saja Anda dengarkan Suara Nusantara. Meskipun harus jatuh dari bulan tapi tetap mantap ya, Mbak Sari dan teman-teman mantap. Thank you buat Mas Panji, makasih buat Mas Bowo, makasih juga buat all crew Irama FM. Pokoknya kalian luar biasa. Satu, capek tapi seneng. Yang kedua, capek tapi seneng. Yang ketiga, capek tapi seneng. Yang keempat, terima kasih teman-teman yang udah kerja bareng-bareng sama kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi berkah, syafaat, dan lain sebagainya. Hai, akhirnya selesai juga. Gila, tadi
edisi Suara Nusantara, edisi 138. Gimana rasanya ya? Lelah-lelah tapi gitu ya. Pemandangannya di sini. Bagus nih. Alhamdulillah syuting kali ini kelar dan cuaca sangat mendukung guys. Dan ya happy ending. Alhamdulillah syutingnya lancar, semoga Suara Nusantara bisa bermanfaat. Luar biasa, cuacanya juga mendukung. Apa ya? Tempatnya bagus, adem, bisa buat cuci mata. Yang pengen datang ke sini, buruan datang. Soalnya tempatnya benar-benar recommended banget. Suasananya di Desa Pandanrejo mantap. Kalian harus coba kesini, main-main ke Purworejo, Jawa Tengah. Kemarin udah kesini, senang betah sini. Ada familiar dan mohon maaf ya buat teman-teman dan Bisa sama pendengar di rumah di mana saja berada selalu stay di Irama FM dengan informasi-informasi dan hiburan menarik lainnya. Tutup. Irama, yes! Irama, yes! Irama, yes, yes, yes! Irama selalu di hati. Berletak tepat di Pulau Jawa, terlintas dekat dari Yogyakarta, terlintas dekat dari Yogyakarta. Banyak kenangan kelahiranku, sorak-sorai rindu teman kecilku. Purworejo, aku sayang